Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, kita bersyukur pada siang hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita di tempat ini untuk menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam terang-terangnya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Kita bisa bagi Tuhan kita. Haleluya, kita bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan baik sekali. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu,
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami mau selalu menyembah-Mu, kami mau selalu memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Kami mau berikan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. Bersama-sama kita mau katakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bukti. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di
menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberikan setiap hati kami, hati yang taat, hati yang nurut Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang boleh Tuhan sebentar kami akan dengar Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan juga Tuhan Kau memberkati akan Kau Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang mengenai the reward of God, which is, ini berarti upah yang berasal daripada Tuhan. Nah, siapa saudara di sini yang mengerti apa sih arti kata dari upah? Kalau saudara mendengar, wah itu orang mendapatkan upahnya. Apa yang ada di benak saudara? Uang? Kenapa? Rezeki? Bayaran? Oke. Nah, di sini kita mau melihat saudara apa sih yang firman Tuhan katakan mengenai upah. Kalau saudara bisa lihat bagaimana Tuhan ini memberikan upah kepada siapa saja yang mencari Dia. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan ini berikan upah. Kita akan melihat beberapa hal tersebut. Kepada siapakah Tuhan ini memberikan upah? Yang pertama, Tuhan memberikan upah kepada pekerjaan masing-masing orang atau setiap orang yang mengerjakan pekerjaannya. Di mana ayatnya saudara, kita akan lihat di Yesaya 40 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat,
mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. 10. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, saya mencoba melihat saudara translatean yang lain, dan translatean yang lain ini berbicara seperti ini dari ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Ini berbicara seperti ini. Lihatlah Tuhan yang berdaulat dengan kuasa dan dia memerintah dengan tangannya yang perkasa. Terus dikatakan seperti ini, lihatlah, ini masih ayat 10, lihatlah upahnya ada pada dia dan balasannya menyertainya. Jadi kita bisa lihat bahwa upah dan Tuhan ini membalas seseorang karena apa yang dilakukannya. Dan firman Tuhan berkata seperti ini saudara di ayat 11. Ia menggembalakan kawanan-kawanan dombanya seperti seorang gembala. Dia mengumpulkan domba-dombanya itu dalam pelukan dan membawanya dekat ke hatinya. Dia dengan lembut memimpin mereka yang memiliki anak. Nah, apa sih yang firman Tuhan katakan pada siang hari ini? Yang pertama saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita menerima upah. Yang kedua, saudara, firman Tuhan di sini menyatakan, siapa sih Tuhan itu? Tuhan itu adalah gembala. Dan dikatakan di sini dia mengumpulkan domba-dombanya itu dalam pelukannya dan membawanya dekat hatinya. Kalau saudara ingat bagaimana Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Tidak akan kekurangan aku. Ia membawa aku atau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Dan apa yang dilakukan di sini, Tuhan bilang dia mengumpulkan domba-dombanya, yaitu kita, dalam pelukannya, membawa dekat ke hatinya. Dan kalau saudara lihat di sini, dengan lembut ia memimpin mereka yang memiliki anak. Nah, kata-kata ini merupakan suatu kata yang merupakan unik gitu ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Dia dengan lembut memimpin mereka yang memiliki anak. Kata-kata ini saudara memiliki arti Tuhan ini nggak hanya dekat sama anak-anaknya. Saudara pernah dengar lagu Yesus cinta semua anak di dunia, benar ya? Di sini berbicara kalau Tuhan dekat dengan anak-anak. Tetapi ada hal di sini yang firman Tuhan mau nyatakan, bagaimana Tuhan juga memimpin langkah orang dewasa. Tuhan dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas di sini berkata, dengan lembut ia memimpin mereka yang memiliki anak. Dan gimana kita bisa lihat ayatnya saudara? Di Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Di sini dikatakan, sampai masa tuamu, aku yaitu Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ini berbicara soal apa saudara? Kesetiaan Tuhan. Kalau mungkin saudara lihat kan, banyak orang yang suka sama anak-anak kecil. Wah lucu, bener gak saudara? Giliran remaja udah enggak. Tapi kalau di sini Tuhan apa? Sampai tua pun, sampai putih rambut pun, kita itu berharga di matanya Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang bahwa sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Ini membuktikan kesetiaan Tuhan dan kedekatan Tuhan terhadap bukan saja anak-anak, tetapi orang dewasa. Nah, kita akan lihat saudara lanjutnya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 16 ini merupakan suatu bukti bagaimana Tuhan bertanggung jawab nggak cuma sama anak-anak tapi sama orang tua. Kalau saudara lihat di sini bagaimana orang tua ini memiliki tanggungan atau apa yang harus dipertanggungjawabkan atau dipelihara yaitu anak-anaknya. Saudara nggak usah jauh-jauh kalau kita ngelihat, saudara pernah ngelihat kucing atau anjing gitu ya. Kalau misalnya anak-anaknya itu mau diserang, apa yang dia lakukan? Melindungi. Terus kalau saudara lihat burung, apa yang dia lakukan? Dia itu mencari makan untuk siapa? Anak-anaknya. Artinya merawat. Dan Tuhan itu peduli. Kita akan lihat satu contoh saudara. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11 sampai 16. Nah, di sini dikatakan seperti ini saudara. 1 Raja-Raja 17, 11 sampai dengan 16.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti apa yang kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah Tuhan peduli dengan perempuan itu? Tentu. Tuhan bilang apa di sini? Buatlah bagi Elia dulu, baru setelah itu bagi dia dan anaknya. Logikanya saudara, pada saat itu tepung yang dia miliki hanya cukup untuk membuat roti bagi dia, bahkan bagi anaknya untuk berapa kali makan saudara? 1. Dan habis itu mereka akan mati. Kenapa? Karena mereka nggak punya makanan. Tetapi Tuhan peduli dengan ibu ini. Apakah ibu ini peduli dengan anaknya? Pasti. Dia bilang apa? Kami akan membuat 1 makanan untuk saya dan 1 makanan untuk anak saya. Makanya dia bilang seperti ini, demi Tuhanmu yang hidup atau demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dengan kata lain, saya nggak punya untuk kamu. Ibu ini memikirkan anaknya dan dia yang hanya memiliki sedikit untuk sisa hidupnya. Tapi apa yang Tuhan pikirkan jauh lebih daripada itu. Sehingga firman Tuhan begini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan kalau kita lihat saudara, hasilnya perempuan itu melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Karena firman Tuhan berkata seperti ini saudara, tepung dan tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman siapa? Tuhan. Kepedulian Tuhan itu nyata. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika perempuan ini mentaati apa yang menjadi perkataan Tuhan melalui nabinya, maka Tuhan ini membuat mujizat. Atau Tuhan merawat kehidupan mereka. Nah, kita akan lihat saudara, di sini dalam Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Berkata seperti ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu gak ada yang kita lakukan dengan sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia akan memberikan kita upah. Hal yang lain yang Tuhan akan balas adalah keramahan kita. Kalau yang tadi perbuatan kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua sekarang adalah keramahan kita. Kita akan lihat ayatnya di dalam Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa saudara? Upahnya daripadanya. Perbuatan baik yang dilakukan untuk Tuhan, untuk umat Tuhan, dibilang di firman Tuhan, kalau ada orang yang ngasih air sejuk secangkir aja sama anak kecil ini, karena dia adalah muridmu, dikatakan apa? Dia tidak akan kehilangan apa saudara? Upahnya. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik apa yang kita lakukan, karena seseorang itu adalah murid Kristus, kita nggak kehilangan apa saudara? Upah. Amin. Nah, kita akan lanjut saudara ke Markus 9 ayat 41. Di sini firman Tuhan berkata hal yang sama. Kalau tadi kan dalam Matius 10, di sini Markus 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan apa saudara? Kehilangan upahnya. Kalau tadi dia ngomong kepada anak kecil, tapi sekarang dia ngomong kepada muridnya. Kalau ada orang yang ngasih kamu minum secangkir air karena kamu adalah murid Kristus atau pengikut Kristus, di sini dikatakan maka dia akan memiliki upah dan dia nggak akan kehilangan upahnya. Apalagi kita saudara, yang kita melayani Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita upah. Nah, selanjutnya saudara, Tuhan ini memberikan upah kepada orang yang mau menderita karena Kristus. Di mana ayatnya saudara? Kita bisa lihat di dalam kitab Matius, dan firman Tuhan berkata seperti ini, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Banyak orang saudara yang mereka itu harus menderita karena nama Kristus. Kenapa? Karena mereka harus memberitakan firman dan karena mereka ditolak sehingga mereka itu mendapatkan penolakan yang secara fisik juga. Contoh yang paling gampang adalah para rasul. Kalau saudara lihat Rasul Paulus, dia dipukulin. Terus Rasul Petrus juga dimasukin ke penjara. Kenapa? Karena mereka memberitakan firman. Dan mereka menderita karena nama Tuhan. Tapi firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah dan bergembiralah. Sesungguhnya upahmu besar di mana saudara? Di sorga. Jadi upah gak berbicara soal saat ini saja, tetapi soal di masa yang akan datang. Dan dikatakan di sini saudara, bagaimana Tuhan memberikan upah ketika ada orang yang menolak kita karena kita ini adalah murid Kristus. Saya pernah mendengar kesaksian saudara, ada orang yang istilahnya punya latar belakang bukan Kristen dan dia akhirnya ikut Tuhan karena Tuhan menjamah dia. Dan akhirnya dia itu dikucilkan sama keluarga. Dan ada banyak, saya rasa saudara bisa dengar kesaksian banyak gitu di YouTube gitu ya. Juga banyak. Tapi ini saya kenal orangnya pribadi. Dan dia itu sampai Natalan pertama dia itu cuma di kamar doang. Cuma bisa nangis sama Tuhan. Tapi yang Tuhan mau katakan di sini, bersukacitalah dan bergembiralah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, Tuhan ini melihat dan memberikan upah. Kalau saudara melakukan sesuatu yang baik dan orang itu memperlakukan buruk, karena mungkin saudara memberitakan Injil atau saudara memberikan kesaksian saudara dan mereka menolak saudara, Tuhan menyatakan hal yang sama, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Kita akan lanjut saudara yang selanjutnya. Tuhan akan memberikan upah pada ketaatan dan kesetiaan kita. Amin saudara. Ayatnya di mana? Ayatnya di Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 27. Yohanes 14, 21 sampai 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?
Jawabnya Tuhan Yesus apa di ayat 23? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita lihat perikop ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai dia ini akan pergi. Dan Tuhan menyatakan, kenapa kok dia menunjukkan kemuliaannya kepada kita? Karena firman Tuhan berkata karena kita mengasihi dia dan kita menuruti firman-Nya. Dan firman Tuhan menyatakan saudara bagaimana penghibur yaitu Roh Kudus diutus supaya dia itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Amin saudara. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan ini mau menyatakan bahwa kita memiliki Kristus bersama dalam kehidupan kita dan juga Bapa tinggal bersama kita. Kenapa? Karena Tuhan, ayat 23 bilang begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Perhatikan ini, dan kami, which is Tuhan Yesus dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di dalam mana? Di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang meneguhkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan untuk kita. Amin saudara. Kalau firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah materai sampai kita semua menerima semua janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Janji Allah yang paling terakhir adalah saudara, bagaimana tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus menggunakan tubuh kemuliaan ketika menjumpai murid-muridnya. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, selanjutnya saudara, kita akan melihat di kitab Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 25. Ini adalah upah untuk setiap orang yang melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa saudara? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita bisa melihat Tuhan itu merindukan supaya kita ini menerima apa saudara? Upah. Maka itu firman Tuhan berkata, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan apa saudara? Segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hukum yang paling pertama apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Firman Tuhan menyatakan bahwa itu adalah hukum yang paling utama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan dan yang kedua mengasihi sesama. Dan kalau kita melihat pembahasan firman Tuhan ini merefleksikan bagaimana Tuhan mau kita memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, kita mau melihat di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Yaitu upah bagi orang yang mengasihi musuhnya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu.
Berikanlah setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah jasamu atau apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34 saudara. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dan karena kamu berharap menerimanya sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Kita bisa lihat di Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata apa saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus dianiaya saudara. Pertama difitnah, kedua dianiaya, ketiga dimaki, keempat dicambuk. Akhirnya disalibkan. Tapi apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Dia berkata waktu dia disalib, ya Bapa ampunilah mereka. Tuhan Yesus sudah mengajarkannya. Dia bilang di ayat 35 tadi dalam kitab Lukas 6, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Dan itu yang akan diberikan Tuhan reward. Reward itu artinya upah. Setiap kita yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan seperti yang dikatakan di firman Tuhan, kita akan menerima upah dari Tuhan. Siapa saudara yang percaya kalau kita akan menerima upah dari Tuhan bisa angkat tangan? Amin. Ya, kita akan tutup ya saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan Tuhan bahwa kami adalah kepunyaan-Mu, bahwa kami berhak Tuhan untuk ada Tuhan bersama-sama dengan Engkau karena itu yang Engkau sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, tuntun kami lebih lagi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kuatkan kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami bisa memiliki kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa memancarkan terang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini karena kami bisa belajar Tuhan akan upah yang Engkau telah sediakan untuk kami yang mengasihi Engkau dan yang mau Tuhan untuk menuruti Tuhan segala perintah-Mu Tuhan dan yang memberikan kasih-Mu terhadap orang lain. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang akan terus menyertai kami dan diam bersama-sama dengan kami sampai seluruh kegenapan janji-Mu Tuhan digenapi di sini dan kami akan memerintah bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.